Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Doremi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 8 November 2025. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan kasih setiamu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang melimpah yang kami boleh alami dalam kehidupan kami. Terima kasih karena dari semalam sampai dengan pagi hari ini, Engkau tetap menyertai kami, menjaga, memelihara kami, sehingga kami boleh dapat menghirup udara segar. Dan tentunya kami tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenal harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, mendengar semua ini dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijikan di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Tema renungan hari ini adalah prioritas hidup harta yang tidak jujur. Perumpamaan tentang pengurus yang tidak jujur atau bendahara yang tidak jujur menantang kita untuk melihat ulang prioritas hidup. Yesus menyuruh kita menggunakan kekayaan duniawi untuk mengarahkan orang lain kepada nilai kekal. Katanya,
pakailah untuk menjadi sahabat. Pergunakanlah uang atau mamon tadi untuk hal-hal kebaikan, bukan mendorong ketidakjujuran, melainkan mengingatkan bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang harus dipakai demi kerajaan Allah. Harta bukan tujuan, harta adalah sarana untuk menunjukkan kasih, keadilan, dan belas kasih. Ayat-ayat ini juga menegaskan dua kebenaran penting. Yang pertama, tindakan kita di dunia mempunyai konsekuensi rohani. Cara kita memperlakukan sesama, terutama yang miskin dan terpinggirkan, adalah barometer kesetiaan kita kepada Allah. Yang kedua, Yesus menegaskan bahwa tidak mungkin melayani dua tuan, yaitu Allah dan uang. Ketika kita menempatkan keamanan atau status di atas panggilan untuk berbagi dan membela yang lemah, kita mencabik kesatuan iman kita. Renungan ini mengajak kita melakukan pemeriksaan batin, di mana kita menaruh kepercayaan terbesar kita, yaitu pada tabungan, pangkat, atau pada kemurahan hati yang meneladani Kristus. Allah memanggil kita mengubah harta menjadi jembatan relasi, mendukung keluarga yang rentan, mendampingi keluarga yang membutuhkan pertolongan, dan memberi kesempatan bagi yang tertindas. Ketulusan niat dan keadilan tindakan lebih berkenan kepada sekedar tampilan religius. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan bahwa hati mengikuti apa yang kita sembah. Jika kita memilih untuk setia kepada Allah melalui tindakan kasih dan keadilan, kita turut mewujudkan kerajaan-Nya di muka bumi. Marilah kita berani mengalihkan kelekatan pada kekayaan duniawi menjadi komitmen nyata untuk membangun persahabatan, mengusahakan keadilan, dan menjadi saksi kasih Kristus dalam tindakan kita sehari-hari. Pertanyaan untuk kita refleksi bersama: apakah kita sudah membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan dari kita? Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dalam hidup kami sebagai umat manusia. Tuhan Yesus yang murah hati, ajarilah kami memakai berkat yang Engkau percayakan, bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Bukalah mata dan hati kami, agar kami melihat wajah-Mu dalam orang miskin dan terpinggirkan. Lepaskan kami dari kecintaan berlebihan pada harta duniawi atau mamon tadi itu, dan kuatkan tekad kami untuk memilih Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Berkatilah usaha kecil kami untuk saling berbagi, mengasihi, dan memperjuangkan keadilan. Semoga setiap tindakan kami menjadi saksi kerajaan. Semoga renungan ini
bermanfaat bagi kehidupan nyata dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.